Saudara, total 23 adegan dalam rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozoro yang dilakukan oleh anak dari ex-pejabat pajak Mario Dandi telah selesai digelar pada Jumat hari ini, meski tadi sempat tertunda lantaran hujan deras yang turun di lokasi kejadian atau di TKP penganiayaan ini. Dari total 23 adegan yang adegan yang dibuktikan pada hari ini tidak dihadiri oleh pelaku anak berkonflik, yakni AGH, yang mana dalam rekonstruksi ini AGH diwakili oleh pemeran pengganti. Namun dua tersangka, yakni Mario Dandi dan juga Sean Lucas sendiri, hadir untuk mengikuti seluruh rangkaian dari rekonstruksi tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terkait bagaimana proses rekonstruksi penganiayaan terhadap David ini, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan dari Warta Kota, ada Nur Mahadi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Nur Mahadi, bisa dijelaskan ini tadi bagaimana jalannya proses rekonstruksi Ya, yang menampilkan total 23 adegan dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor ini? baik Nila dan Tribuners. Saat ini saya juga masih berada di lokasi kejadian di Komplek Green Permata, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, memang Nila dan Tribuners bahwa untuk rekonstruksi ini dibagi menjadi tiga klaster atau tiga babak dalam 27 adegan tersebut. Eh, Tiga klaster itu nantinya dibagi dimulai dari perencanaan Mario Dandi dalam menjemput AG, kemudian juga mengunjungi ke sini, yakni ke TKP kejadian dan hingga akhirnya ke proses evakuasi begitu. Namun memang selama rekonstruksi juga ada beberapa hal yang terungkap, mulai dari ucapan dari temannya David yang menyebutkan bahwa kalau ribut tidak boleh di sini, begitu. Kemudian ada eh, fakta yang terungkap yang baru, yakni AG yang menyalakan rokok saat David melakukan sikap tobat, dan beberapa hal yang memang baru terungkap ketika rekonstruksi. Begitu, Nila. Mhm. Ya, dalam rekonstruksi ini juga artinya bisa terungkap begitu, Nur Mahadi, peran dari masing-masing tersangka dalam kasus penganiayaan ini. Apakah dari pantauan langsung Anda di lapangan ada keterlibatan yang cukup vital dari tersangka lain selain Mario Dandi sendiri yang menjadi dalang dari penganiayaan ini? Ya, memang ketika tadi melihat dari proses rekonstruksi sendiri, untuk peran yang memang lebih dominan itu berada dari Mario, datang dari Mario Dandi, karena untuk Shane dan juga AG ini tidak melakukan kontak fisik secara langsung terhadap David begitu. Untuk peran Shane sendiri ini untuk eh, apa namanya, merekam kejadian saat Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap David. Kemudian juga sempat ada perpindahan handphone dari Shen kepada AG, Hmm. hingga akhirnya penganiayaan tersebut diketahui oleh saksi bernama Natalia dan juga berinisial R begitu. Mhm. Artinya dalam rekonstruksi Nur Mahadi akhirnya terungkap bahwa tidak hanya Sean saja yang melakukan perekaman, namun juga dibantu oleh pelaku anak berkonflik begitu AGH ya, Betul. yang juga melakukan perekaman dalam penganiayaan ini. Kemudian Nur Mahadi ini yang juga menjadi simpang siur kabar adalah terkait AGH yang mana diklaim oleh pihak kuasa hukumnya ikut membantu David begitu ketika penganiayaan sudah terjadi. Apakah dari rekonstruksi juga terlihat hal tersebut atau seperti apa fakta di lapangan? Baik. Berdasarkan penuturan dari saksi Natalia sendiri yang memang saat itu membantu ketika David dianiaya oleh Mario, bahwa memang dari penuturannya tidak ada membantu untuk mengangkat kepala David yang saat itu eh, sedang terkapar di tanah usai dianiaya oleh Mario Dandi. Begitu, menurut penuturan dari Natalia sendiri sebagai saksi yang memang melihat kejadian tersebut, Nila. Mhm. Ya, kemudian terakhir Nur Mahadi, ini kan kawasan atau TKP yang menjadi lokasi penganiayaan bisa dibilang kawasan yang cukup elit. Kemudian ada beberapa orang juga yang
seharusnya melihat adanya penganiayaan tersebut. Dari saksi-saksi yang dihadirkan, bagaimana hasil dari rekonstruksi? Apakah memang tidak diketahui oleh warga yang ada di sekitar lokasi kejadian atau seperti apa? Baik, memang sebelumnya Satpam sudah sebelum melakukan penganiayaan, Mario melakukan penganiayaan, Satpam itu sudah bertanya terlebih dahulu maksud dari kedatangan Mario di TKP ini. Namun Mario menyebutkan hanya ingin berkunjung ke tamu begitu. Sehingga Satpam hanya berlalu saja tanpa menanyakan lebih lanjut maksud dan tujuan dari Mario Dandi datang ke sini. Dan setelah penganiayaan baru datang saksi-saksi lain, di antaranya ada beberapa satpam, kurang lebih ada 4 satpam yang memang datang untuk membantu setelah Mario dan ini melakukan penganiayaan terhadap David. Tidak hanya itu, juga ada saksi bernama Natalia tadi dan juga R, yang di mana keduanya ini adalah orang tua dari temannya David Ozora, begitu, Mila. Siapa yang kemudian membawa David ke rumah sakit dalam rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari ini, Nur Mahadi? Ya, setelah tubuh David yang memang sudah terkapar setelah dianiaya oleh Mario, kemudian dibawa oleh saksi berinisial R ini, Mila, yakni ayah dari temannya David. Begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.